Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar usaha dan energi. Ya, inilah bagian-bagian akan kita pelajari di materi usaha dan energi. Ada usaha atau kerja, kemudian ada energi kinetik, ada energi potensial, energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik, hubungan usaha dan energi kinetik, hubungan usaha dan energi potensial, dan terakhir adalah daya. Nah, ini adalah subbab yang dipelajari pada materi usaha dan energi. Baik, yang pertama yaitu usaha atau kerja. Waktu di SMP kalian sudah pernah mempelajari ya. Masih ingat usaha atau kerja? Ya, inilah usaha. Definisi usaha itu adalah proses transfer energi melalui gaya. Lalu, apa rumusnya? Masih ingat rumus usaha? Usaha lambangnya adalah W. Nah, dia dirumuskan dengan gaya dikali perpindahan. Jadi W sama dengan F kali S. Di mana W-nya ini adalah usaha. Satuannya apa? Joule. Ada F-nya gaya, satuannya Newton. S-nya adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, ini berlaku ketika gayanya sejajar dengan bidang sentuh benda. Gitu. Maka berlaku rumus W sama dengan F kali S. Ya, kemudian yang kedua adalah energi potensial gravitasi. Masih ingat rumusnya? Masih ya? Terus definisinya, energi potensial gravitasi adalah energi yang timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Nah, inilah rumusnya. EP sama dengan M kali G kali H. Gitu. Jadi dipengaruhi juga oleh ketinggian. Semakin tinggi letak suatu benda, maka energi potensialnya semakin besar. Begitu. Semakin rendah, ya semakin kecil. Nah, inilah keterangannya. Energi potensial gravitasi Joule. Jadi semua energi satuannya Joule. Sama seperti usaha juga Joule. M-nya massa benda, kilogram. G-nya percepatan gravitasi, meter per second kuadrat satuannya. H-nya ketinggian benda. Satuannya meter. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik apa definisinya? Ya, energi kinetik adalah energi yang timbul ketika benda bergerak. Jadi kalau benda bergerak, ada energi kinetik. Kalau benda diam, energi kinetiknya 0, gitu ya. Nah, ini rumusnya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana EK adalah energi kinetik. Satuannya Joule juga. M-nya massa benda, kilogram satuannya. V-nya kecepatan benda, meter per second kuadrat. Kemudian ada energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah gabungan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi EM sama dengan EP plus EK. Sama energi mekanik satunya juga Joule. Nah, ada sekarang hubungan usaha dan energi potensial. Ternyata usaha punya hubungan dengan energi potensial. Apa hubungannya? Nih. Jadi W sama dengan delta EP. Artinya usaha sama dengan perubahan energi potensial. Sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. EP2 dikurang EP1. Kalau dijabarkan, EP2 kan MGH2, EP1 MGH1. Ini bendanya sama, maka M-nya tidak ada 1, 2. Sementara ketinggiannya berbeda, berubah. Jadinya ada H1 dan H2. Sehingga kita keluarkan nih M kali G. Jadilah rumusnya W sama dengan M kali G dikali H2 min H1. Nah, itu ada keterangannya ya. Tadi sudah usaha, massa benda, gravitasi juga G, percepatan gravitasi,
Nah, H1 ketinggian awal benda, satuannya meter. H2 ketinggian akhir benda, satuannya meter. Itulah hubungan usaha dengan energi potensial. Lalu kemudian usaha ada hubungan lagi loh dengan energi kinetik. Nah, hubungan usaha dengan energi kinetik. Sama, usaha juga sama dengan delta EK. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. EK2 dikurang EK1. Nah, maka penjabaran rumusnya jadi seperti ini. Nah, setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Nah, karena bendanya sama, jadi bendanya sama. Yang berubah di energi kinetik adalah kecepatannya. Sehingga ada V2 dan V1. Kecepatannya berubah, bendanya tetap. Maka M-nya, masanya tetap. Tidak ada 1 dan 2. Sehingga W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. V1 kecepatan awal benda, meter per second satuannya. V2 kecepatan akhir benda, satuannya meter per second. Nah, setelah hubungan usaha dengan energi kinetik apa lagi ya? Nah, ada hukum kekekalan energi. Yang di sini yang kita pelajari hukum kekekalan energi mekanik. Besar energi mekanik benda ketika berada di puncak tebing adalah sama dengan energi mekanik benda ketika berada di titik minimum terendah. Gitu. Jadi mau di puncak, di bawah, atau di tengah-tengah, energi mekaniknya tetap. Gitu. Yang berubah apa? Yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetik. Saling menyesuaikan di situ. Energi mekaniknya tetap di setiap posisi. Nah, ini penyesuaiannya. Ketika di puncak, maka energi potensial maksimum, hanya maksimal. Sementara EK-nya minimal. Karena bisa jadi di situ belum ada kecepatan, masih diam. Maka kalau masih diam, ya energi kinetiknya 0. Kemudian setelah sampai bawah, kan dia bergerak dari atas ke bawah, makin lama makin cepat. Kalau makin lama makin cepat, maka energi kinetiknya semakin besar. Nah, berkebalikan. Ketinggiannya semakin berkurang, maka energi potensial semakin berkurang. Lama-lama ketika sudah di tanah, energi potensial 0. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada ketinggian. Nah, hukum kekekalan energi mekanik. Di sini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ya. Yang titik atas sama dengan di titik bawah. Jadi EK ditambah EP sama dengan EK ditambah EP. Gitu. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Disingkat apa? Epek-epek. Gitu. Kalau disingkat epek-epek. Baik. Nah, yang terakhir ada daya. Apa itu daya? Nah, daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Masih ingat rumusnya? Nah, ini dia. Jadi P itu adalah W bagi T. Usaha bagi waktu. Nah, W itu F kali S ya. Tadi rumusnya sudah F kali S per T. Nah, kemudian di situ S bagi T itu sama dengan V. Kalau di gerak lurus beraturan kan, S bagi T, jarak bagi waktu itulah V. Sehingga rumusnya menjadi P sama dengan F kali V. Jadi ada 3 rumusnya. Daya P sama dengan W per T, P sama dengan F kali S per T, P sama dengan F kali V. Nanti tergantung besaran yang diketahui dan ditanyakan. Nah, inilah keterangannya. Ya, W-nya usaha, satuannya Joule, P-nya daya. Ya, P-nya daya, power, satuannya watt. Jadi P-nya itu power atau daya. Jadi V-nya, kemudian V-nya kecepatan, satuannya meter per second. F-nya adalah gaya, satuannya Newton. Nah, inilah materi usaha dan energi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.